Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizky Danan Pratama dengan nomor NIM 2892150364 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Program Studi Manajemen kelas C, dengan dosen pengampu Ibu Wina Sarikusuma Ningtyas. Saya akan melakukan performance test etika bisnis yang bertema etika bisnis dan kerusakan lingkungan. 1. Definisi lingkungan. Lingkungan adalah segala yang berada di luar organisasi dan selama ini dianggap memberi pengaruh pada mereka yang terlibat di sekitar lingkungan tersebut. Secara umum lingkungan ada dua, yaitu lingkungan internal dan lingkungan eksternal. Kedua bentuk lingkungan tersebut bersifat saling terkait satu sama lainnya. Lingkungan eksternal bisa mempengaruhi lingkungan internal, dan lingkungan internal bisa menyerap serta memfilter setiap informasi yang masuk dari lingkungan eksternal. Hasil dari serapan tersebut akhirnya membentuk suatu model lingkungan yang bersifat mengapresiasi setiap perubahan secara sistematis dan bertahan. 2. Etika bisnis dan lingkungan. Etika bisnis dan lingkungan. Kerusakan lingkungan saat ini dirasa sangat tinggi, dan dunia industri telah ikut serta menyumbang terjadinya kerusakan lingkungan tersebut. Para pembisnis memiliki egoisme tinggi untuk mengejar keuntungan, karena dengan perolehan keuntungan yang didapat, ia mampu mengalokasikan itu semua sebagai cadangan serta dapat dipakai sebagai dana investasi pengembangan bisnis. Di sisi lain, perusahaan dihadapkan dengan kondisi realita, yaitu harus bertanggung jawab terhadap lingkungan. Kategori bisnis yang dibangun memiliki pengaruh kecil, sedang, dan besar pada dampak perusahaan lingkungan. Pabrik tekstil, pabrik kimia dengan buangan limbah pabrik telah mencemari lingkungan dalam bentuk air tanah atau air sungai. Perusahaan telekomunikasi dengan pancaran radiasi sinyal yang dihasilkan mampu menyebabkan efek pada kesehatan. Persoalan lingkungan pada saat ini sama pentingnya dengan persoalan HAM, yaitu hak asasi manusia. Penghancuran lingkungan artinya mampu merusak hak lingkungan sebagai bagian peratana pendukung kehidupan manusia. Dengan begitu, hukuman bagi perusahaan lingkungan harusnya sama berat dengan hukuman terhadap pelanggaran HAM. Hukum harus mampu ditegakkan dengan penegakan hukum yang kuat serta sungguh-sungguh. Akan berjalan dengan berdasarkan konsep yang beretika. Pelanggaran etika dalam bidang bisnis seperti perusahaan lingkungan hidup dilihat sebagai bentuk lemahnya roda hukum yang berjalan di suatu negara. Penegakan hukum untuk mewujudkan bisnis yang peduli pada lingkungan menjadi tanggung jawab semua pihak, bukan sebagai pihak atau selolong orang saja. 3. Definisi resiko lingkungan. Resiko lingkungan atau environment risk adalah resiko yang terjadi pada lingkungan akibat dari tindakan yang disengaja atau tidak disengaja, dan telah menimbulkan kerusakan atau kehancuran pada lingkungan. Dampak penghancuran lingkungan yang dilakukan disengaja terjadi akibat ekspansi suatu perusahaan. Ekspansi tersebut dapat terjadi dalam berbagai bentuk seperti penambahan produk, penciptaan produk baru, eksplorasi tambang, dan lain sebagainya. Dan di mana semua itu telah menimbulkan kerugian pada lingkungan. Kerugian tersebut dapat diukur dalam bentuk finansial atau non-finansial. Penghancuran pada lingkungan yang dilakukan tanpa disengaja bersifat di luar dari perkiraan
yang diperkirakan, seperti timbulnya perusakan moral masyarakat setempat, pelanggaran budaya masyarakat, pembentukan budaya baru yang menghilangkan atau telah menipiskan peran tradisi yang berlaku selama ini. Contohnya pada saat berdiri dan beroperasi perusahaan multinasional di suatu daerah dan tanda kehidupan yang berlaku di perusahaan multinasional tersebut telah memberi contoh secara tidak langsung kepada masyarakat sekitar, seperti acara menyambut tahun baru yang dilakukan, pesta pora, dan berbagai seremoni lainnya, yang selama ini tradisi seperti itu tidak diterapkan di suatu masyarakat. Maka kemudian ada sebagai generasi muda di sekitar perusahaan yang mencontoh dan menerapkan dalam tata pergaulan masyarakat di kampungnya, sehingga ini bisa menimbulkan dampak penggeseran budaya masyarakat. Ketika perusahaan ada melakukan pelanggaran dalam bentuk membuang limbah pabrik atau pembangunan komplek perumahan karyawan yang berakibat pada pembongkaran kuburan atau makam, setara makam tersebut sangat dihormati masyarakat, atau pembangunan kolam renang berdekatan dengan masjid. 4. Pengaruh resiko lingkungan terhadap perusahaan. Bagi suatu perusahaan yang telah menimbulkan perusakan lingkungan, maka ada bentuk resiko yang harus ditanggung sebagai akibat dari terjadinya environment risk tersebut, yaitu A. Pihak manajemen perusahaan akan menghadapi sanksi hukum karena telah melakukan perusakan lingkungan sekitar. Dengan begitu, pihak manajemen perusahaan harus membayar biaya pengacara dan menyiapkan bahan-bahan pendukung selama proses hukum tersebut berlangsung, termasuk berbagai aktivitas bisnis yang berhubungan dengan kasus tersebut akan mengalami kendala pengerjaan. B. Pihak manajemen perusahaan harus menghadapi tekanan dari para NGO atau non-government organization, baik yang berasal dari dalam maupun internasional. Tekanan yang dihadapi sejauh pelanggaran yang telah menimbulkan dampak terbentuknya risiko lingkungan tersebut. C. Para mitra bisnis yang selama ini begitu dekat dan mendukung perusahaan akan mengambil tindakan prudent atau hati-hati, terutama mengantisipasi jangan sampai perusahaannya juga ikut terlibat dalam resiko lingkungan yang telah ditimbulkan perusahaan tersebut. D. Pihak manajemen perusahaan harus siap menghadapi sikap protes dari masyarakat sekitar yang selama ini telah dirugikan akibat beroperasinya perusahaan. 5. Industri dan perusahaan lingkungan. Persoalan perusakan lingkungan yang dilakukan oleh sebagian perusahaan pada era sekarang telah dipandang sebagai persoalan serius dan tidak bisa dilihat sebelah mata. Sebuah perusahaan dengan berbagai aktivitas ruang lingkup bisnisnya telah membawa dampak positif dan negatif pada lingkungan. Pada dampak positif, mampu memberi pengaruh bagi usaha, mendorong penciptaan kebutuhan-kebutuhan yang selama ini belum terpenuhi untuk selanjutnya terpenuhi, dan pihak perusahaan memperoleh profit sebagai bentuk imbal dari penjualan produk. Dampak negatif terjadinya akibat yang terjadi selama proses atau usaha meraih keuntungan tersebut dilakukan, seperti pencemaran lingkungan akibat buangan limbah dan polusi yang telah ditimbulkan. Di sini, suatu bisnis, khususnya industri, memegang peranan besar dalam ikut memberikan dampak tersebut. Ada beberapa jenis sektor industri yang dianggap dominan dalam memberikan pengaruh pada perusahaan lingkungan. Antara lain adalah A. Sektor pertambangan, mining; B. Sektor pabrik manufaktur; C. Sektor minyak dan gas, oil dan gas; D. Sektor perhotelan dan real estate. Sektor ini dianggap memiliki dominasi tinggi dalam mendukung timbulnya pengaruh pada perusakan lingkungan. Sektor tambang dalam eksplorasi pertambangan telah berbagi dalam dampak kerugian, seperti perusakan hutan di kawasan yang dianggap ditemukan bahan tambang. Dalam kasus perusahaan tambang batu bara telah menyebabkan terdapatnya lubang-lubang besar yang ditinggal karena batu baranya diambil.
pengeboran 4 minyak lepas pantai, dalam kasus kebocoran pipa atau meledaknya kapal pengangkut telah menyebabkan pencemaran laut dan membuat berbagai habitat di laut menjadi mati. Di sisi lain, pada sektor bisnis pabrik tekstil telah menyebabkan pembuangan limbah hasil olahan pabrik menimbulkan pencemaran pada lingkungan sekitar, seperti sungai, laut, dan sebagainya, sehingga masyarakat yang ingin minum air sungai telah tercemar, termasuk matinya ikan-ikan yang biasanya dapat ditangkap di sungai tersebut menjadi sulit ditemukan. Sektor perhotelan dan investasi telah menimbulkan dampak tajam pada kerusakan lingkungan, seperti pada pembangunan perumahan dengan membeli tanah persawahan masyarakat, sehingga dengan begitu hasil produksi padi juga terjadi penurunan. Pembangunan villa di kawasan puncak juga telah menyebabkan pohon-pohon ditebang, sehingga ini berakibat pada berkurangnya debit air di tanah. Oleh karena itu, persoalan perusakan lingkungan dengan motif mengembangkan bisnis tidak harus menjadi tanggung jawab pemerintah pusat semata, namun harus melibatkan pemerintah daerah. Jika kondisi ini dibiarkan, akan menimbulkan pergesekan sosial di masyarakat, seperti kecemburuan sosial. Kasus kecemburuan sosial itu pernah terjadi di beberapa tempat di Indonesia. 6. Sumber polusi udara. A. Timbal. Timbal adalah salah satu sumber polusi udara yang bersumber dari pembuangan bahan bakar kendaraan bermotor, cat, dan sejenisnya. Di mana saat ini begitu banyak kendaraan bermotor yang menggunakan bensin sebagai salah satu sumber bahan bakarnya. Dan timbal ini mampu memberikan pengaruh pada kesehatan seperti mempengaruhi urat, syaraf, jantung, ginjal, dan lain sebagainya. B. Partikel. Partikel yang menyebar di udara menjadi salah satu penyebab pendukung timbulnya polusi di udara. Kota-kota besar di Indonesia seperti Jakarta menjadi salah satu tempat di mana jumlah partikel memiliki tingkat yang jauh lebih banyak dibandingkan dengan kota-kota yang lainnya di Indonesia. Sumber partikel berasal dari emisi bahan bakar seperti buangan dari proses industri, polusi dari pembakaran berbagai sampah, aktivitas rumah tangga dalam bidang memasak, dan berbagai aktivitas home industry lainnya. Untuk Pulau Jawa dengan jumlah penduduk yang padat dan berbagai aktivitas industri besar dan kecil telah menyebabkan tingkat kepadatan polusi partikel di sana jauh lebih tinggi. C. Nitrogen dioksida. Nitrogen dioksida atau NO2 merupakan sumber pencemaran yang bersumber dari aktivitas lalu lintas di jalanan. Dengan tingkat kepadatan lalu lintas yang begitu tinggi, maka jumlah NO2 yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Dampak bagi kesehatan juga terjadi, yaitu bisa mengakibatkan kejang-kejang, kesulitan bernafas, bahkan bisa menyebabkan pembengkakan pada paru-paru. D. Karbon monoksida. Karbon monoksida atau CO merupakan salah satu sumber pencemaran udara yang bersumber dari pembakaran kendaraan atau hutan yang berlangsung secara tidak sempurna. Jika kita berada di sebuah pabrik dan terjadi pembakaran dari mesin-mesin pabrik, maka asap yang ditimbulkan tersebut secara terus-menerus dan tidak ada ventilasi udara yang layak, maka ini bisa berakibat pada kematian. 7. Solusi dalam menyelesaikan masalah resiko perusakan lingkungan. Ada beberapa solusi yang dapat diterapkan dalam rangka menghindari terjadinya resiko lingkungan, yaitu A. Perusahaan menganggarkan sejumlah dana untuk dialokasikan guna menyelesaikan berbagai permasalahan yang berhubungan dengan resiko lingkungan. B. Menerapkan konsep pembangunan yang berkeseimbangan dengan alam serta turut mengembangkan alam atau eco-development. Ini sebagaimana dikemukakan oleh Emil Salim bahwa maka segala perkembangan sains, ilmu, teknologi yang menunjang pembangunan dikuasai oleh semangat dan keperluan menumbuhkan proses eco-development ini. C. Dibangunnya solusi konstruktif dalam bidang pengembangan lingkungan, seperti bagaimana melakukan pengendalian polusi udara, pencemaran air, kesadaran, dan kepedulian pada lingkungan sekitar, penyelamatan hutan dan marga satwa,
penataan perumahan yang berbasis harmoni dan alam, dan lain sebagainya. D. Bagi sebuah perusahaan menempatkan suatu divisi khusus yang bertugas menyelesaikan berbagai urusan yang berhubungan dengan environment risk. E. Pihak lembaga terkait memberikan penghargaan dalam bidang lingkungan. Pemberian award lingkungan dapat dijadikan sebagai salah satu acuan untuk melihat bagaimana prestasi perusahaan dalam turut menjaga lingkungan. Kasus dan solusi kasus. Kasus PT Tekstil Sejahtera Alam adalah sebuah perusahaan tekstil yang telah berdiri selama 12 tahun, berkedudukan di Tangerang, Indonesia. Aktivitas perusahaan selama 10 tahun yang lalu tidak begitu menunjukkan peningkatan profit yang luar biasa. Artinya, produksi perusahaan selama ini dianggap mampu memberi pendapatan profit, namun belum menunjukkan tingkat perolehan pendapatan yang bisa dipakai untuk membiayai ekspansi perusahaan. Contohnya, ketika perusahaan membutuhkan mesin baru dan mobil operasional, maka pihak manajemen memutuskan untuk meminjam ke perbankan dan menyelesaikan pembayaran dengan mengkalkulasikan penjualan dan penerimaan profit yang akan diterima. Dalam 2 tahun terakhir, pihak pemilik perusahaan sudah menempatkan manajer baru yang dianggap lebih gesit dan penuh terobosan. Salah satu hasil terobosan bisnis adalah perusahaan memiliki kontrak bisnis dengan 20 sekolah dasar untuk memasok pakaian dan olahraga, dan jangka waktu kontrak adalah selama 5 tahun. Kondisi ini jelas sangat menguntungkan bagi pihak perusahaan karena mereka sebagai penyedia bahan, kaos, dan selanjutnya tinggal menghubungi rekanan bisnis bidang penjahitan. Bahkan bagi pemilik keuntungan yang diraih akan menjadi dana yang bisa dipakai untuk memperluas pabrik dan berbagai penyedia sarana dan fasilitas lainnya yang belum tersedia. Bagi karyawan juga bisa mendapatkan bonus karena perusahaan akan memperoleh untung besar. Namun ada persoalan lain yang harus dihadapi oleh pihak manajemen perusahaan, yaitu tingkat pencemaran air sungai yang selama ini dipakai untuk membuang limbah pabrik, dan beberapa warga yang tinggal di kawasan dekat dengan lokasi PT Tekstil Sejahtera Alam sering mengeluhkan kondisi tersebut, termasuk mereka yang selama ini bergantung pada air sungai untuk dipakai sebagai kebutuhan sehari-hari tidak bisa dipakai lagi. Juga mereka yang dulunya memelihara ikan air tawar yang bersumber dari air sungai juga tidak bisa dilakukan lagi, sehingga otomatis kerugian warga akibat aktivitas pabrik dirasa sekali, apalagi jika PT Tekstil Sejahtera Alam melakukan peningkatan produksi. Dan PT Tekstil Sejahtera Alam sampai sejauh ini belum memiliki alat yang paling efektif untuk memfilter atau menetralisir pembuangan limbah pabrik secara modern. Berdasarkan kasus ini, maka berikan pendapat Anda dan apa yang harus dilakukan oleh manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam dalam usaha mengatasi keluhan warga, dan di mana bentuk pelanggaran etika yang dilakukan oleh PT Sejahtera Alam tersebut, dan apa solusi untuk kasus ini. Solusi berdasarkan kasus di atas, maka solusi yang bernilai etika bisnis dapat kita berikan, yaitu hal yang pertama, bagi pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa menyediakan alat penetralisir limbah pabrik yang berteknologi modern bersifat ramah lingkungan. Kedua, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus melakukan pendataan terhadap berbagai bentuk kerusakan yang telah ditimbulkan selama ini, dan itu berakibat kerugian finansial ke masyarakat sekitar. Selanjutnya, hasil pendataan tersebut dijadikan sebagai rujukan untuk mengganti kerugian secara finansial. Dengan kata lain, pihak manajemen PT Tekstil Sejahtera Alam harus bisa mengalokasikan sejumlah dana demi membangun citra positif di mata masyarakat. Itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dan terima kasih.